Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Amalia dari kelas 2A Psikologi. Di sini saya akan membahas sebuah kasus unik sekaligus cukup mengkhawatirkan nih, yaitu tentang kasus seorang kakek yaitu Puang Lalang yang mengaku sebagai rasul dan menjual kartu surga, di mana ini adalah sebuah aliran sesat. Nah, kasus ini kita hubungkan dengan materi psikologi perkembangan, yaitu khususnya pada religiusitas pada dewasa akhir. Belakang kasus ini itu terjadi pada tahun 2019. Itu muncul tokoh yang bernama Puang Lalang yang berusia 74 tahun. Beliau tinggal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang mengaku sebagai rasul dan mendirikan aliran baru yang diberi nama Tarekat Tajul Halwatiyah. Nah, yang mengejutkannya, dia juga menjual kartu yang katanya bisa menjamin masuk surga cukup dengan bayar 10.000. Nah, tentu saja hal ini menghebohkan masyarakat dan menimbulkan reaksi yang keras. Banyak masyarakat yang menjadi pengikut dari aliran ini, namun ada juga yang menganggap bahwa aliran ini itu sesat dan merupakan sebuah penipuan. Nah, aparat dan tokoh agama itu banyak juga yang ikut turun tangan hingga sampai ke jalur hukum dengan tuduhan yaitu penistaan agama. Karena yang dilakukan Puang Lalang ini sudah jelas bahwa berpotensi menyesatkan dan merugikan secara psikologis maupun ekonomi. Selanjutnya, kita geser ke aspek psikologisnya. Di usia lanjut atau masa dewasa akhir, biasanya itu dimulai dari usia 60 tahun hingga ke atas. Di masa ini, orang itu mulai banyak merenung tentang hidupnya, kematian, dan makna hidup. Seperti, untuk apa aku hidup? Apa yang terjadi setelah kematian. Dalam peningkatan refleksi spiritual individu itu cenderung lebih introspektif dengan dirinya, dan krisis eksistensial di mana seseorang itu mulai mempertanyakan identitasnya dan mengalami kecemasan terhadap kematian. Dalam analisis kasus tersebut, kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari tokoh utamanya, yaitu Puang Lalang sendiri, yang mungkin mengalami krisis eksistensial dan merasa butuh pengakuan atau makna hidup yang lebih besar karena rasa takutnya akan kematian. Ia menjadi ingin lebih dikenal, ingin lebih dihargai, begitu. Dan dari sisi kedua, yaitu sisi dari pengikutnya, yang kebanyakan diikuti juga oleh orang-orang tua gitu, orang-orang yang sudah memasuki masa dewasa akhir, di mana orang-orang ini itu ingin mendapat jaminan keselamatan akhirat. Dengan adanya klaim spiritual ini, yaitu menjamin masuk surga, membuatnya memikirkan bahwa ini adalah salah satu langkah yang tepat, dan ini adalah pertemuan antara kebutuhan spiritual yang dalam dan janji yang terdengar menenangkan. Kemudian jika kita kaitkan dengan teori punya Erik Erikson, yaitu di mana ada integritas versus despair, yang artinya integritas ini adalah menerima hidup apa adanya, kemudian siap menghadapi kematian dengan damai, dengan tenang, begitu. Kemudian yang despair ini adalah keputusasaan, di mana seseorang merasa hidupnya itu sia-sia, kemudian takut untuk meninggal, kemudian mudah disesatkan oleh harapan palsu. Nah, dalam teori perkembangan Erik Erikson ini, masa dewasa akhir itu masuk ke dalam tahap ego integrity versus despair. Orang yang berhasil melewati tahap ini, dia akan merasa damai. Tapi yang tidak berhasil akan merasa putus asa dan takut untuk meninggal. Nah, orang seperti ini itu jadi lebih rentan menerima ajaran yang instan, seperti tadi jaminan masuk surga. Kemudian kita akan membahas mengenai implikasi edukasi dan sosial. Yang pertama, pentingnya pendidikan agama dan spiritual yang sehat untuk usia lanjut. Dan yang kedua, perlunya dukungan psikologis dan sosial bagi lansia dalam mencari makna akan hidupnya. Yang ketiga, waspada terhadap aliran yang menyimpang dan menyesatkan di tengah kebutuhan spiritual. Artinya kita juga punya tanggung jawab sebagai keluarga, kemudian masyarakat, dan tenaga pendidik contohnya, untuk membimbing religiusitas lansia dengan sehat, dengan baik, karena mereka itu perlu didampingi dalam memahami makna hidupnya agar tidak mudah dimanipulasi. Yang terakhir, ini ada kesimpulan mengenai kasus tadi dengan materi religiusitas pada masa dewasa akhir. Yang pertama, kasus Puang Lalang itu menunjukkan interaksi yang kompleks antara psikologi usia lanjut dengan religiusitas. Yang kedua, masa dewasa akhir itu adalah periode rentan terhadap krisis eksistensial. Yang ketiga, religiusitas itu bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga potensi kerentanan jika tidak disertai literasi dan dukungan sosial. Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana spiritual itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.